Puji nama Tuhan. Kita semuanya mengucap syukur sore hari ini. Kita bersama-sama ada dalam rumah Tuhan. Haleluya, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Tentunya kita semuanya berbahagia dan diberkati sebab kita semuanya dipersatukan Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama memuji, menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa seluruh hidup kita, hati kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dan seluruh hidup kami Tuhan.
segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Segenap hati menyembah-Mu ya Tuhan. Segenap jiwa memuji nama-Mu Yesus. Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu yang mulia, kami agungkan Engkau Yesus, Raja segala raja. Kaulah segalanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kemurahan-Mu ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Dengan segenap hati kami sembah Engkau Yesus. Dengan segenap hati kami muliakan Engkau. So Engkaulah Tuhan pribadi yang kami rindukan. Haleluya. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mari bawa segenap hati-Mu pada Tuhan. Kita sembah Dia. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
mau selalu bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami bawa seluruh hidup kami, hati kami Bapa, untuk menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Layaklah kami Tuhan senantiasa mengucap syukur, memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami Bapa, yang terbaik yang menyenangkan hati-Mu dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau Tuhan bertata sepenuhnya atas setiap pujian sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu membebaskan, melepaskan kami. Roh Kudus-Mu yang memperbarui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersahati. Kami hancurkan, patahkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu. Kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau dalam nama Yesus. Dalam nama intimidasi setan, tinggalkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sukacita surga melimpah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Semuanya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan tentunya untuk bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Untuk itu mari alirkan kasih saudara, salam sebanyak-banyaknya. Katakan kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita sebab Tuhan yang sudah menjadikan hari ini bagi kita. Amin. Mari kita senantiasa terus bersuka di dalam Tuhan. Kita bersuka, bersuka selamanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari semuanya kita lebih lagi nyatakan sukacitamu. Hari ini, hari yang telah. Amin. Mari kita bersuka, bersuka selamanya. Ajak kanan kirimu bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
wajahnya luar biasa jika bersuka cita, amin. Mengalirkan wajah-wajah yang penuh auranya. Ya, kalau kata orang dunia katakan auranya positif, kalau kita enggak, auranya apa? Auranya luar biasa karena semuanya anak-anak Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebab satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi perisai dalam hidup kita, amin. Saudara percaya? Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus yang menjadi perisai dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat teguh mengikut Tuhan. Kita semuanya angkat suaramu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kami mengikutimu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Kami berikan setiap nyanyian, pujian dan sorak-sorai kemuliaan bagimu Tuhan.
seperti Engkau, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Yesuslah segalanya. Sembah dan puji bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, kita mengangkat tangan kita, mari pemuda, menyembahmu Bapa yang baik dan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau Amin. berbicara bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini di dalam nama Yesus, Dalam nama oleh Yesus. kuasa pengurapan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Amin. Roh pengertian itu mengalir bagi mereka semuanya Tuhan. Amin. Sehingga mereka mengerti akan firman-Mu, mengerti akan isi hati Amin. Tuhan Yesus, dan mereka hidup di dalamnya, melakukannya Tuhan, yang Dalam nama mengobatkan Yesus. hidup mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga, dalam nama Yesus kami serahkan waktu hingga pada akhirnya hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan Amin. luar biasa.
dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat setan penipu, Dalam nama kegelapan, Yesus. pengganggu, pengacau, pikiran mengembara, tidak mengerti firman Dalam Tuhan, nama Yesus. kekerasan hati, kami tolak semua di dalam Dalam nama nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam Dalam nama nama Yesus. Dalam nama Yesus ada Roh Kudus yang luar Amin. biasa Haleluya. bekerja bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata Amin. amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sambung firman Tuhan. Haleluya. Sabtu kemarin ya, penantian yang panjang saudara. Penantian ya. Kalaupun penantian kita panjang tapi bukan hayalan. Karena Tuhan itu setia. Dia akan menggenapi janji-janjinya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ya. Semua sudah konsentrasi. Saudara mari fokus kepada firman Tuhan. Yuk Ibrani 10 ayat 23. 1-2 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan ini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita ya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi Tuhan itu setia, tidak hanya setia menyertai kita, tapi Tuhan itu setia menggenapi segala janji-janjinya dalam kehidupan kita, yang menyatakan pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya saudara ya. Untuk itu tentu pemuda-pemudi remaja harus benar-benar berharap kepada Tuhan, condong kepada Tuhan. Tidak goyah saudara ya. Makanya diingatkan berpegang teguh, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Jadi tidak tergoyahkan oleh karena apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara ya. Jadi teguh terus berpegang. Pengharapan apa yang ada di dalam hidup saudara, yang Tuhan taruhkan atau yang saudara imani. Atau yang saudara inginkan saat ini. Tuhan berkata, teguh berpegang, ayo. Karena apa saudara? Sebab Ia yang menjanjikan, yaitu Tuhan yang menjanjikan, Dia setia. Ya, setia saudara untuk menggenapi apa yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Haleluya pemuda-pemudi, haleluya. Kalaupun saat ini saudara masih menantikan, tetapi firman Tuhan berkata teguh berpegang ya. Bahkan saudara dikatakan jangan lepaskan ya, jangan lepaskan. Jangan saudara pengharapan itu hilang atau lenyap dari kepada kehidupan saudara ya. Karena Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa. Haleluya, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan sanggup melakukannya. Tapi sekarang mari saudara pemuda-pemudi harus lebih fokus lagi kepada firman Tuhan ya. Mari teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, tentang pengharapan saudara ya. Sebab Ia yang menjanjikannya. Setia Sabtu yang lalu saudara, sudah banyak firman Tuhan disampaikan. Bagaimana saudara bisa terus berpengharapan kepada Tuhan, bertekun terus di dalam Tuhan ya, bertekun terus saudara di dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan, karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada manusia atau pengharapan saudara kepada manusia, itu bisa mengecewakan saudara ya. Karena dia bisa tidak menggenapi apa yang sudah diinikannya ya, dijanji-janjikannya. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara, kita sambung ya dari Sabtu kemarin, dari Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama, semua membaca ya. 1, 2 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman,
dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi bagi setiap pemuda-pemudi remaja ya. Bagaimana firman Tuhan ini digenapi? Tentu itu tergantung kepada saudara ya. Mau nggak percaya, mau nggak menghidupinya, mau nggak melakukannya, mau nggak terus bertekun di dalam Tuhan saudara ya. Kalaupun secara kenyataan dengan kasat mata saudara sepertinya jauh pengharapan itu saudara untuk terjadi, untuk digenapi dalam hidup saudara. Tapi satu hal, mari berpegang teguh kepada pengharapan, berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena setiap kita memerlukan ketekunan. Tidak ada keberhasilan saudara tanpa ketekunan, gak bisa. Ya mie saudara bisa instan ya. Banyak makanan dan minuman instan bisa langsung saudara dimakan dan diminum. Tetapi hidup di dalam Tuhan, iman, pengharapan itu saudara perlu ketekunan. Berarti perlu waktu. Haleluya. Makanya saudara penantian ya, perlu kita menantikannya dengan tekun. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu juga, nah Tuhan izinkan saudara untuk ya ini tadi melihat, menguji bagaimana ya. Nah pada saat kita menantikan pengharapan tersebut, nah bisakah kita tetap setia, bisakah tetap bernyala-nyala, bisakah kita, roh kita tetap saudara ya terus terpaut kepada Tuhan. Atau kita menjadi goyah, menjadi lemah, nah ya menjadi tawar hati, menjadi bimbang dan ragu saudara. Karena nah apa yang kita lihat dengan kasat mata kita seperti ya apa ya bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, kita rindukan, mungkin kita imani atau yang kita harapkan. Nah firman Tuhan saudara dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Haleluya. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu bertekun. Bertekun di dalam pengharapan tadi, bertekun dalam imannya, bertekun saudara menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah ya itu yang Tuhan mau saudara ya. Jadi harus ada ketekunan. Tanpa ketekunan, nah ya bisa, nah pengharapan itu tidak akan jadi ya. Nah saat ini, nah ada saudara, kalau bertekun itu kan dilakukan terus menerus ya. Keadaan baik atau tidak baik, keadaan saudara itu mendukung atau tidak. Nah Tuhan berkata bertekun. Haleluya. Nah ya karena firman Tuhan saudara. Nah yang akan kita ikuti, yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani bukan menurut pola pemikiran kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena pola pemikiran kita, nah itu kerap sekali juga bertolak belakang dengan firman Tuhan. Untuk itu makanya tadi diingatkan terus ya teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Untuk itu, nah pemuda-pemudi harus bertekun. Karena dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah sekarang, nah sudah adakah ketekunan itu dalam hidup saudara? Nah sudah adakah ya ketekunan tersebut saudara dalam hidup saudara? Atau masih, nah ini ya, ini melakukannya saudara ya lagi ini saja, lagi saudara mau ya oke dikerjakan, lagi tidak mau, nah tidak dikerjakan, lagi mendukung dikerjakan, lagi tidak mendukung enggak dikerjakan. Jadi enggak ada usaha. Ketekunan ini perlu usaha. Haleluya. Perlu usaha saudara. Nah kenapa? Karena hidup saudara enggak selamanya baik. Nah setiap orang itu yang saudara harapkan itu enggak selamanya mendukung saudara. Karena enggak ada setiap orang itu bersama saudara. Nah ya, yang ada setiap saat itu yang ada bersama saudara adalah Tuhan. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, jadi mari kita koreksi. Nah kehidupan kita, apakah kita memang sudah bertekun? Nah ya, apakah kita sudah bayar harganya? Nah keadaan itu enggak baik ya saudara. Nah seperti firman Tuhan, nah di dalam doa syafaat ya, saat murid-muridnya saudara, nah di tengah perjalanan, nah mereka lagi mendayung ya, saudara perahunya datang, nah angin dari depan, saudara untuk apa? Memukul mundur murid-murid tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah itu bisa saja terjadi juga bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah ya, bagaimana?
Nah ya, supaya anak-anak Tuhan itu tidak setia, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau bisa meninggalkan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, atau meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Karena begini, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, anak-anak Tuhan itu, nah kalau misalnya ada yang dipercayakan kepadanya lah ya, bahkan dia sudah mengerjakannya, melakukannya. Tapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah dia melepaskan misalnya satu, nah dia ini sudah setia, nah udah dikerjakannya kelompok sel, sudah datang 2 sapaat, udah datang ibadah muda-mudi, ibadah minggu, bahkan saudara sudah melayani. Satu saat saudara dilepaskan, misalnya satu nggak datang kelompok sel, itu udah menjadi celah loh. Ya, biasanya itu kalau dia nggak bertobat, nggak keluar, itu mengikuti nanti. Mengikuti, pasti ditinggalkannya yang lain. Ya, pasti ditinggalkan yang lain. Pertama kelompok sel, nanti ditinggalkannya itu saudara, nanti 2 sapaat, atau tinggalkannya lagi, nanti itu udah jadi celah, ibadah muda-mudi, nanti dilepaskannya juga nanti pelayanannya. Nah ya, kenapa? Sudah ada celah, ya udah ada celah saudara. Nah ya ini setan tadi saudara ya, untuk bekerja bagi anak-anak Tuhan tersebut, sehingga dia tidak berpegang teguh, tidak teguh lagi berpegang pada pengakuan. Nah pengharapannya tadi, ya, dia sudah tidak ini lagi. Nah berpegang teguh kepada pengharapan, ya, bisa saja dia sudah menjadi tawar hati, sudah meragukan, sudah bimbang saudara dengan situasi keadaan kehidupan yang dihadapinya. Tetapi pemuda-pemudi firman Tuhan iya dan amin, haleluya. Nah kita harus kembali pada firman Tuhan, amin. Pemuda-pemudi harus kembali kepada firman Tuhan, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, jadi harus memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Gak bisa saudara, anak-anak Tuhan ini tanpa firman Tuhan, ya, saudara lalui tanpa doa. Aduh Tuhan Yesus yang baik, haleluya. Tanpa doa, tanpa firman Tuhan, saudara pelayan, gak ada doanya, gak ada firman Tuhan. Lalu apa yang mau dipersembahkan kepada Tuhan ini? Di mana ini? Nah ini kualitas, ya, kualitas anak-anak Tuhan ini di mana? Nah ya, dipertanyakan ini saudara, ya. Padahal saudara kasih dalam nama Yesus, nah ya, mengasihi Tuhan, nah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi bagaimana tindakan, nah perbuatan yang saudara lakukan tiap-tiap hari. Nah ya, bagaimana? Nah jadi, nah mari, nah pemuda-pemudi harus memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, tidak bisa saudara biarkan begitu saja. Nah ya, harus, nah ada tindakan saudara, harus ada usaha. Nah kita mengharapkan banyak, tapi tidak ada perbuatan, gak bisa. Kan sama saja saudara, kita mau menuai, tapi gak ada yang kita tabur. Dari mana? Nah kita bisa menuai, ya, saudara banyak mengharapkan, banyak menginginkan taburan, maunya A, B, C, D, E. Saudara inginkan itu supaya saudara tabur, tapi saudara gak ya. Maaf saudara, saudara banyak mengharapkan tuaian, ya, A, B, C, D, F, tapi gak ada saudara tabur. Nah dari mana, ya, untuk bisa menuai? Gak bisa saudara. Haleluya. Nah ya, jadi memang anak-anak Tuhan ini harus bertekun, pemuda-pemudi harus tekun. Ya, kalau sudah memang menjadi anak Tuhan, sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, memang harus saudara, ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak dalam Tuhan, pemuda-pemudi yang tidak dalam Tuhan, ya. Nah harus berbeda saudara dengan pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan. Gak bisa saudara sama, ya. Pemuda-pemudi yang tidak dalam Tuhan, gak berdoa, gak baca firman Tuhan, gak peduli dengan kehidupan rohaninya. Nah ya, anak-anak Tuhan juga seperti itu. Loh, apa yang membedakan ini? Yang membedakan hanya misalnya datang ibadah, atau saudara kayak di gereja melayani. Lalu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah kalau itu dipersembahkan kepada Tuhan bagaimana? Nah ya, apakah itu persembahan yang terbaik? Bagaimana Tuhan berkenan? Apakah Tuhan menerimanya? Ya, marilah, ya, itu, nah harus ada dari dorongan dari hati saudara yang paling dalam karena mengasihi Tuhan, ya. Haleluya. Nah kalau kesibukan saudara, pergumulan hidup itu setiap orang punya, tapi itu kan tergantung kepada kita. Nah bagaimana saudara kita untuk bisa meresponinya. Nah ya, bagaimana supaya kita tidak
Nah ini yang meninggalkan untuk kehidupan rohani kita, supaya kita terus peduli dan kita terus bertanggung jawab. Karena kehidupan rohani inilah saudara yang membawa kita kepada kekekalan. Ya, dunia ini saudara. Nah ini kita tinggalkan. Oke lah nurut ya. Dari yang sekarang saudara, nyaman kita ingin mengikutinya semuanya. Tapi hati-hati, pemuda-pemudi remaja ya. Jangan saudara tergiur dengan itu, tapi kehidupan rohani saudara tidak tergiur ya, tidak ada keinginan atau kerinduan, enggak ada saudara. Keinginan atau kerinduan untuk lebih lagi di dalam Tuhan ya. Bukan seperti itu. Haleluya pemuda-pemudi. Haleluya ya. Jadi yuk, sebab kamu memerlukan ketekunan, ayolah saudara bangunlah. Ya bangunlah ketekunan dalam hidup saudara. Bayarlah harganya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kalau misalnya untuk studi, untuk pekerjaan, kita bisa berlelah-lelah, kita bisa. Mungkin saudara bisa bayar harga untuk itu. Tapi kalau misalnya diperhadapkan kepada perkara roh, di sini saudara sudah tawar menawar. Ya tawar menawar. Tawar menawar dengan Tuhan atau dengan diri saudara, nggak mau lagi ada usaha. Ya, ketekunan ini diabaikan. Kalau bisa, ini tadi pemikiran kita. Ya semaunya kita, tapi kita mau masuk surga. Semuanya kita, tapi doa kita maunya dijawab Tuhan. Semau kita, tapi kita mau menabur banyak. Mana ini firman Tuhannya ini sekarang? Kalau seperti itu saudara, nggak ada seperti itu. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh. Maaf, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Harus bertekun saudara. Ya, bertekun pemuda-pemudi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yuk marilah ikuti. Makanya saudara berdoa lah ya. Harusnya pelan-pelan itu saudara itu kan sudah dewasa. Tidak lagi, ini lagi lah ya seharusnya. Nggak harus didorong-dorong, diingatkan lagi. Seorang pelayan itu sudah tahulah apa yang menjadi tanggung jawabnya saudara ya. Karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya kepada pelayanannya atau kepada jemaat atau kepada gereja Tuhan, tapi dia kan bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Bagaimana ini hidupnya, bagaimana ini pelayanannya. Menyenangkan Tuhan enggak, berkenan enggak kepada Tuhan atau tidak ya. Jadi ayo saudara ya, apa yang sudah pernah dikerjakan ayolah dilakukan, itu harus bertekun. Makanya kan diingatkan kembali. Pelayan itu ayo saudara ya. Saudara maulah berdoa. Ya kan sudah kerap sekali disampaikan, ayo dikerjakan saudara ya. Mari dikerjakan, karena firman Tuhan berkata sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita. Enggak. Ya. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita harus melakukan kehendak Allah. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, di sini banyak anak Tuhan bosan, jenuh, enggak mau bertekun. Memang bertekun ini saudara harus bayar harga, harus menerobos. Dan setiap halangan, setiap rintangan diterobos saudara. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, saudara kasih dalam nama Yesus, bagaimana? Ya, apakah ini sudah ada? Atau saudara terus minta kemurahan Tuhan? Ya, atau saudara terus minta saudara pengertian daripada Tuhan? Saudara terus minta misalnya dimaklumi. Padahal sesungguhnya bisa saudara terobos. Ya, kalau saudara berusaha. Tapi kalau nggak ada usaha, nggak ada kerinduan dari hati yang paling dalam, tentu tidak akan bisa. Ya, didorong bagaimanapun, dimotivasi oleh siapapun. Kalau nggak ada kerinduan saudara, tentu saudara nggak bisa bertekun. Mungkin saat itu saudara kerjakan. Tetapi saudara, ketekunan ini enggak. Karena itu masih dari luar. Ya masih didorong-dorong. Didorong itu kan saudara, oke kan, maju sedikit. Kalau enggak didorong berhenti. Ya, jadi didorong saudara maju sedikit. Kalau enggak ada dorongan, berhenti. Berarti kan ini tadi firman Tuhan enggak digenapi, enggak ada ketekunan. Ketekunan ini saudara itu kesadaran dari diri sendiri. Haleluya. Tidak bisa saudara seorang itu bertekun kalau hanya mengharapkan motivasi atau dorongan
dari luar. Tidak akan bisa saudara ya. Jadi firman Tuhan ini mengajari pemuda-pemudi nah ya, supaya saudara bertekun di dalam Tuhan. Amin. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan berkata, ayo lakukan dulu kehendakku supaya janji-janjiku itu digenapi dalam hidupmu. Kalau enggak saudara ya, saudara akan berjalan mengerjakan sesuatu yang menurut porsi saudara saja. Nah hasilnya juga seperti itu. Nah saudara mau kecewa atau tidak ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, nah itu kan porsi saudara, bukan porsinya Tuhan. Porsinya Tuhan hidup di dalam melakukan kehendak Allah supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Haleluya. Yalah puji nama Tuhan. Nah saudara ya, haleluya. Nah semoga firman Tuhan ini tidak terlalu tinggi ya. Karena permainan kemarin, game kemarin saudara, saya perhatikan. Nah ya, perlu diberikan dasar lagi nih. Paling dasar ya daripada firman Tuhan. Belum bisa dibawa tinggi. Ya malah nanti bisa jatuh. Nah jadi belum siap sepertinya. Ya, yalah, marilah pemuda-pemudi membukakan hati untuk Tuhan ya. Membukakan hati untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya ya. Yesus terus berjalan sesuai dengan program, sesuai dengan waktunya. Ya, bagaimanapun saudara, nah gereja Tuhan, nah ya jemaat Tuhan, Tuhan tetap berjalan sesuai dengan programnya. Karena firman Tuhan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Oleh apa saudara? Iman ya. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mengundurkan diri dari apa yang sudah dipercayakan, Tuhan berkata aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi dikatakan ya Tuhan sangat beriman. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Ya, jadi mari pemuda-pemudi ya, supaya saudara tidak mengundurkan diri, tapi terus mengerjakannya ya. Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan yang akan memperoleh hidup. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Semoga pemuda-pemudi mengerti firman Tuhan ini. Ya, jadi Tuhan mau kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dari apapun yang dipercayakan Tuhan. Apalagi mengundurkan diri dari Tuhan, dari iman, dari percaya kepada Tuhan. Tentu saudara hidup kita akan mengalami kebinasaan ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus. Nah ya, jadi apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan tidak mau nah anak-anak Tuhan mengundurkan diri dari hal tersebut ya. Tapi saudara, nah dikerjakan terus dengan setia. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup saudara, hidup yang kekal ya. Kita hidup di dunia ini di dalam Tuhan dan juga kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk Roma 8 ayat 31-32. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah saudara ya, jadi Tuhan kita itu luar biasa sekali. Segala sesuatunya diserahkan. Ya enggak ada Tuhan tahan-tahan. Diserahkan saudara. Nah ya, jadi Tuhan mau sungguhnya memberkati, melimpahkan segala sesuatu yang ada di sorga itu bagi setiap anak Tuhan. Karena itu disediakan kan untuk anak-anak Tuhan. Anaknya saja, Yesus Kristus saja diserahkan. Apalagi untuk keperluan-keperluan dalam kehidupan kita ini saudara. Ya coba bandingkan Yesus dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita di dalam dunia itu kan sangat jauh sekali. Yang termahal aja saudara. Nah Tuhan sudah berserahkan, Bapak sudah serahkan.
Apalagi saudara untuk perkara-perkara hidup kita ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi ya, anaknya sendiri nggak disayangkan saudara. Dan diberikan bagaimana supaya kita bisa diselamatkan, dosa-dosa kita saudara bisa diampuni. Nah ya, kita diterima apa adanya. Nah ya, jadi ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Diserahkan saudara ya. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah tidak mungkin saudara. Karena yang termahal, yang terutama sudah diserahkan kepada kita. Ya. Nah sekarang saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ini tadi. Jadi ada bagian daripada anak Tuhan. Ya, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi. Nah inilah yang belum dikerjakan. Inilah yang belum dilakukan. Seperti firman Tuhan tadi, harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, maunya kita melakukan kehendak kita, tapi janji Tuhan itu digenapi. Nah itu nggak ada firman Tuhan seperti itu. Kita harus melakukan kehendak Allah supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena surga itu sesungguhnya itu mahal, ya, mahal saudara, karena Yesus yang diberikan, ya, untuk mengampuni kita, untuk menyucikan, menguduskan dosa-dosa kita. Yesus saudara, anaknya sendiri Tuhan, ya bukan manusia saudara, dikorbankan, nah supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni. Tidak saudara, Tuhan Yesus yang dari sorga datang, kita ini siapa? Nah kalau kita nggak mengerti sampai sana, kita nggak menghargakan, ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, lalu bagaimana? Nah kemana ya hidup kita ini nanti? Nah kalau kita tidak memiliki pengertian sampai ke sana dan kita tidak mau saudara, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah ya, karena Tuhan sendiri saudara, tidak menahan-nahan ya segala sesuatu. Nah Tuhan berikan, bahkan anaknya sendiri, katakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tentu Tuhan akan mengaruniakannya. Tapi marilah, pemuda-pemudi hiduplah dalam kehendak Allah ya. Cari tahulah saudara kehendak Allah. Doa itu kehendak Allah enggak? Tentu iya. Ayo bangun mesbah doa saudara. Ya bangun mesbah doa saudara. Saat teduh saudara, saudara bangun. Perlengkapi saudara dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri saudara. Ya saudara mau bukakan hati untuk Tuhan, ya, karena saudara memiliki pengertian yang benar, ya, dengan kesadaran sendiri. Karena Tuhan sudah mengorbankan kehidupannya. Nah kita apa saudara yang kita berikan kepada Tuhan? Nah ya, harus ada saudara yang kasih ya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk dikatakan Mazmur 143:8. Satu dua ya. Berdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Bagaimana saudara ya? Nah maukah kita, ya saudara, percaya dengan firman Tuhan ini. Dikatakan perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Bagaimana, maukah saudara kita mendengarkan? Nah saudara harus bangun. Enggak mungkin saudara lagi ngorok Tuhan mendengarkannya. Harus bangun, bersekutu, saat teduh. Lalu Tuhan pun memperdengarkan kasih setianya kepada kita pada waktu pagi. Haleluya. Ya, pada waktu pagi saudara. Ya, pada waktu pagi. Jadi saudara pagi-pagi, mari bangun.
Haleluya, Tuhan berkarya luar biasa. Ya, oke. Nah ya, sebab kepadamu lah aku percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Katakan saya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya, katakan saya. Oke lah, puji nama Tuhan. Benar-benar saudara percaya kepada Tuhan kan? Haleluya. Nah kalau percaya, saudara percaya itu tidak hanya sekedar kata. Percaya itu perbuatan. Amin. Gak bisa kita katakan kita percaya. Tetapi saudara apa yang disampaikan gak pernah kita lakukan. Ya. Nah itu bukan percaya. Karena percaya itu perlu tindakan. Perlu apa saudara, perbuatan. Perlu. Nah ya. Nah ini saudara yakin. Nah ya, kepada firman Tuhan dan mengerjakannya. Amin. Nah inilah pemuda-pemuda yang percaya kepada Tuhan. Yuk saudara lakukanlah ya. Perbuatlah saudara. Nah apa yang saudara percayai? Kalau saudara percaya kepada Tuhan, mari datang pada Tuhan. Amin. Nah kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu memperdengarkan. Nah ya, kasih setianya pada waktu pagi, saudara bangunlah. Pagi-pagi karena Tuhan mau memperdengarkannya kasih setianya. Anakku, lihatlah betapa besarnya kasihku kepadamu. Aku mengasihi engkau. Aku sudah menyelamatkan engkau, aku sudah memilihmu. Aku sudah menetapkan engkau. Mari setia anakku. Jadi Tuhan mau memperdengarkan kasih setianya pada pagi hari. Kalau saudara nggak bangun pada pagi hari, nah tentu saudara nggak pernah mendengar. Saudara nggak mendengar. Nah ya, jadi mari saudara bangun pagi-pagi, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kepadamu lah aku percaya. Nah ya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Siapa mau supaya Tuhan memberitahukan jalan yang harus saudara tempuh. Katakan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke. Nah ya. Yuk mari semua fokus. Haleluya. Ya, jadi Tuhan saudara kan memberitahukan ya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Puji nama Tuhan lah ya. Bagi orang yang percaya, maka Tuhan akan memberitahukan jalan yang harus saudara tempuh. Mana jalan-jalannya Tuhan ya. Mana jalan-jalannya Tuhan, mana yang Tuhan mau daripada kehidupan saudara di masa muda saudara ini ya. Jangan lewati begitu saja tanpa ada pengalaman yang benar dalam Tuhan. Pengalaman saudara nanti, nah pengalaman-pengalaman, nah ini saudara ya, yang enggak baik bukan seperti itu. Harus ada pengalaman bersama-sama dengan Tuhan selama saudara masih muda, selagi saudara masih muda. Haleluya. Itu menjadi satu kesaksian dalam hidup saudara. Makanya kejar, ayo kejar saudara. Ya, kejar saudara, jangan mengejar dunia saja. Ayo kejar, ya pengalaman saudara bersama dengan Tuhan di masa muda saudara ya. Jadi itu menjadi satu kesaksian yang bisa saudara sampaikan nanti kalau saudara tidak muda lagi. Ya, itu menjadi satu pengalaman dalam hidup saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Oke. Ratapan pasal 3 Oke, yuk kita baca bersama-sama ya. Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 26. 1, 2 ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Ya. Jadi dikatakan adalah baik saudara. Ya. Menanti ya dengan diam pertolongan Tuhan, maksudnya saudara ini tadi dengan percaya ya, menantikan terus pertolongan Tuhan ya, karena tiba saatnya. Haleluya.
Karena waktunya adalah waktu Tuhan ya. Jadi katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa ini bisa tercetus? Ya karena memang ada hubungan dengan Tuhan. Makanya ini keluar dari hatinya. Sehingga tertulislah saudara ratapan ini. Ya, karena ada pengalaman dengan Tuhan. Saudara juga akan bisa mencurahkan isi hati Tuhan. Isi hati saudara ya kepada Tuhan. Karena ini tadi ada hubungan dengan Tuhan ya. Ada pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Nah sehingga saudara bisa mencurahkan isi hati saudara. Menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa besar kasih setianya, tidak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap pagi. Nah itu bisa saudara ungkapkan. Nah karena ada hubungan dengan Tuhan. Kalau nggak ada hubungannya dengan Tuhan, apa yang saudara ucapkan? Nggak ada. Yang saudara ucapkan, yang saudara ini kan tadi keluar. Nah dari mulut saudara tentu ya perkara-perkara pengalaman saudara lah. Ya di luar Tuhan tadi. Ya. Akhirnya apa saudara? Mungkin lelucon-lelucon yang ini tidak membangun. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena gak ada hubungan dengan Tuhan. Nah apa saudara? Yang dirasakan, dinikmati hidup di dalam Tuhan. Ya ada, ya ini ampahan lah. Ya berjalan aja. Seiring dengan waktu melakukan aktivitas. Nah biasa-biasa saja. Nah tanpa ada saudara. Nah ungkapan bagaimana baiknya Tuhan itu. Karena gak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena gak ada hubungan dengan Tuhan. Gak pernah bersyukur. Yang ada sungut menggerutu. Apalah ini kok begitulah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya akhirnya terjadi begitu saja. Sebagai satu rutinitas. Gak ada. Nah perbuatan gak ada usaha. Bagaimana ya supaya kau lebih baik, supaya lebih bertumbuh. Bagaimana ya supaya kau mempersiapkan diri itu lebih baik lagi. Bagaimana ya supaya pada saat ibadah itu gak mengantuk. Tapi bisa konsentrasi, bisa fokus. Nah jadi itu gak bisa dapat. Karena memang gak ada hubungan dengan Tuhan. Nah tapi kalau ada hubungan dengan Tuhan, nah tentu ada hal-hal yang baru. Nah yang Tuhan berikan. Nah seperti firman Tuhan tadi sudah. Tuhan akan memperdengarkan kasih setianya pada waktu pagi. Haleluya. Nah itu kan menguatkan saudara. Bahwa Tuhan itu memang ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan itu menyertai. Gak pernah meninggalkan. Benar Tuhan itu setia. Haleluya. Nah ya. Saudara yang kasih nama Yesus kan. Seseorang bisa menceritakan ya karena mengalami. Kalau saudara gak mengalami dengan Tuhan. Bagaimana saudara menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu penolong. Mendengar menjawab doa. Nah itu semuanya gak pernah terjadi. Karena gak ada hubungan dengan Tuhan. Nah bagaimana firman Tuhan ini digenapi? Ya, bagaimana kita menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, nanti hanya sekedar perkataan saja. Ya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan. Lah, itu kata-kata hampa nanti, karena gak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah bagianku. Benar gak ini Tuhan menjadi bagian kita? Atau di luar daripada hidup kita? Kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara, Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih nama Yesus akan membangkitkan roh saudara, mematikan keinginan daging. Haleluya. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya membangkitkan roh saudara, mematikan keinginan daging. Kalau Tuhan itu memang menjadi bagian dalam hidup saudara. Tapi kalau Tuhan itu di luar daripada dirimu, nah ini tadi. Gak ada tadi roh Tuhan gak dibangkitkan. Bangkitan tadi ya daging. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi bertekun saudara di dalam Tuhan dengan sukacita ya saudara. Nah ya, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan tawar hati, tapi tetap menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Nah firman Tuhan berkata saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maksudnya apa saudara? Dia tetap setia ya di dalam Tuhan, dia tetap jaga persekutuannya dengan Tuhan. Nah itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sehingga dia mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Haleluya. Yuk, Yeremia 33 ayat 11. 1-2 ya. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara ya, jadi terjadi pemulihan karena Tuhan saudara menerima korban syukur tersebut. Ya dikatakan tadi akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Nah ya, karena akan terjadi pemulihan saudara. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tentu ini tadi saudara ya, benar-benar memang diungkapkan kepada Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, maka terjadi pemulihan. Amin. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya, kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, nah ini tadi, yuk saudara harus mulai saudara ya, harus saudara mulai dari hati saudara dengan penuh kerinduan akan Tuhan, ya, dengan kerinduan akan Tuhan. Nah ya, dengan teguh berpegang tadi pengharapan kepada Tuhan, tidak tergoyahkan oleh karena apapun saudara, tapi saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup, menyatakan janji-janjinya, sebab Tuhan itu setia, ya. Tuhan sanggup memulihkan saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara, Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara, Tuhan sanggup mengangkat saudara. Nah ya, seperti yang Tuhan kendaki, seperti yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, itu yang Tuhan mau. Makanya ayolah, lakukanlah bagian saudara, ya. Lakukan saudara. Nah ya, supaya tubuh saudara yang terlatih. Ayolah pemuda-pemudi. Nah saudara berdoalah, bangun, ayo pelayan-pelayan. Nah musik ini ayo saudara. Nah ya, yuk mari suka saudara ya. Kalau misalnya, ya bukan misalnya, kalau misalnya maaf saudara, kalau diaturkan ya, saudara diingatkan, ayo dikerjakan. Haleluya, supaya terjadi pemulihan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah ya, makanya saudara pun tetap bisa berpegang teguh pada pengharapan. Nah ya, kepada Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan itu digenapi. Nah ya, karena saudara melakukan kehendak Allah. Tapi kalau terus saudara melakukan kehendak hidup saudara, kehendak kemauan saudara sendiri, tentu janji Tuhan itu tentu akan digenapi ya, karena Tuhan akan berjalan seturut dengan firman-Nya. Haleluya. Tuhan itu konsisten tuh saudara ya, dengan firman-Nya, dengan perkataan. Nah Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Nah jadi gak setia kepada kita saja, setia kepada firman-Nya. Jadi kita saudara yang harus mengikuti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya Tuhan itu menggenapi janji-janjinya. Jadi marilah, pemuda-pemudi, kalau saudara menantikan, ayo bertekun saudara ya, bayar harganya. Ayo, ada usaha dari saudara, sukacita saudara. Ya kalau diingatkan, kalau dimotivasi, kalau saudara dikuatkan, diteguhkan, ayo sukacita, sambut saudara ya. Karena ini tadi ya, supaya saudara tetap berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan saudara, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya
dalam hidup saudara di masa muda saudara. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan ini mengingatkan ya, menguatkan, meneguhkan nah setiap pemuda-pemudi remaja. Nah ya, supaya memiliki pengharapan terus kepada Tuhan, tetap kuat dan teguh saudara, bertekun terus di dalam Tuhan. Nah, tetap percaya, lakukan apa yang menjadi bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sebab Tuhan itu setia saudara ya. Tentu Dia setia kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, syukur bagimu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami. Pernyataan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kami akan melakukannya. Engkaulah yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Amin. Engkau yang kami nantikan Tuhan. Engkau yang kami dambakan di masa muda kami ini. Amin. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita. Mari nyatakan dengan imanmu, dengan segenap hati. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Mandangmu di tempatku dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari kita nyatakan segenap hati kita. Nyatakan
dikecewakan Tuhan Yesus. Amin. Dan jiwa kami melekat kepadamu. Amin. Engkau yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Engkau yang kami dambakan. Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Terlebih lagi di masa muda kami ini. Amin. Persembahkan kepadamu Bapa yang baik. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemuda remaja ini. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih. Roh Tuhan bekerja terus dalam kehidupan Amin. mereka. Memeteraikan firman Tuhan ini. Dan mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan. Mengubahkan hidup mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Ada kesanggupan daripada Tuhan. Amin. Mengalir bagi setiap pemuda dan remaja. Roh mereka dibangkitkan Tuhan Yesus. Amin. Karena mereka percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat setan penipu, kegelapan kau roh duniawi. Tidak peduli dengan kehidupan rohnya, tinggalkan setiap pemuda remaja ini. Dalam nama Yesus tawar hati, bimbang, keraguan tinggalkan mereka semuanya. Tipu dan setan, tipu daya dunia, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Mari silakan. Ya, mari silakan lipat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk haleluya dalam kelompok saudara ya. Nanti selesai. Nah, ibadah ini karena kita, pemuda-pemudi juga akan mengadakan KKR Natal. Nah, pemuda-pemudi tentu perlu kesatian. Dari setiap pemuda-pemudi bukan hanya kesatian, tentu perlu saudara kerja keras, perlu doa. Nah, itu akan dikembalikan nanti kepada pemuda-pemudi. Nah, ya, apakah siap saudara? Nah, untuk ambil bagian atau mengerjakan KKR Natal ini atau bagaimana ya? Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Yuk, mari kita dengarkan pengumuman kita. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman kita saudara. Pengumuman yang pertama, esok hari ada ibadah minggu raya kita di tempat ini. Ibadah minggu raya pagi kita dimulai jam 8 pagi dan ibadah minggu raya sore jam 5 sore. Mari setiap pemuda-pemudi remaja kita yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa hadir kembali di ibadah minggu raya pagi maupun ibadah minggu raya sore kita pada besok hari saudara. Dan juga kita pastikan teman-teman kita yang belum bisa hadir pada hari ini untuk bisa hadir juga di ibadah minggu raya kita saudara. Kemudian di hari Sabtu minggu depan saudara, seperti luar biasanya ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini dimulai jam 6 sore. Mari kita pastikan teman-teman kita dan juga kita sekalian untuk bisa hadir kembali di ibadah pemuda-pemudi remaja minggu depan saudara. Kemudian diingatkan kembali saudara untuk setiap undangan digital yang dibagikan di setiap minggunya untuk kita bisa bersama-sama terus membagikan, men-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sampai di sini pengumuman kita. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu pelayan persembahan boleh silakan maju ke depan. Sebelumnya mari kita bersehati, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima di ibadah pemuda-pemudi remaja kami pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh membangun kehidupan rohani kami Tuhan tiap-tiap hari Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan, perkuliahan, studi kami Tuhan, orang tua kami. Kiranya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersati menolak mengikat segala pekerjaan iblis, segala kuasa-kuasa jahat, segala roh sungut-sungut menggerutu. Kau tidak memberi, dalam nama Yesus tidak dapat menjamah kami. Kami segala memberi Tuhan persembahan kami dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya penolong dalam hidup kita.
penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergoncang, mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu setia. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun berangkat, Kau selalu setia. Kau selalu setia. Kau selalu setia. Kau selalu setia. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan kita yang setia dalam hidup Amin. kita. Terima kasih Bapa yang di sorga yang sudah memberkati pada pemuda-pemudi remaja. Dari awal pertengahannya pada saat ini, pujian penyembahan musik, tarian sudah kami persembahkan. Bahkan Amin. kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan biar Tuhan berkarya dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang di sorga, juga untuk semua umat Tuhan pelan-pelan itu sudah ambil bagian, berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, biar Sabtu depan lebih luar biasa lagi ibadah pemuda remaja ini Tuhan. Karena setiap pemuda remaja terbeban untuk mengerjakan menjadi bagiannya, bergairah, bernyala-nyala, Amin. bersati dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu pagi atau ibadah minggu resor dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Yesus, tidak satu pun di antara pemuda pun remaja yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Nanti kami akan masuk dalam kelompok Tuhan, biar Tuhan memberkati, menyertainya, memberikan Amin. hikmat bagi setiap pemuda-pemudi remaja untuk apa yang mereka bicarakan untuk dikerjakan dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus. Dan nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami Amin. tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Demi Yesus. nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, Dalam mau nama celaka, Yesus. mengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat manusia, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua tanganmu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.